Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video tutorial kali ini. Di video ini kita akan membahas percobaan yang ada di bab 5 tentang digital input atau push button. Nah, di sini teman-teman aku bakal nunjukin bagaimana melakukan percobaan yang ada di sana. Nah, langkah awal ya teman-teman yang perlu kalian lakukan itu adalah mengumpulkan semua komponen yang diperlukan terlebih dahulu. Jadi di percobaan itu kita perlu komponen Arduino, breadboard, kemudian resistor yang jumlahnya ada 2, kemudian satu LED dan push button. Nah, teman-teman bisa rangkainya seperti ini atau teman-teman bisa mengacu pada modul pelatihan. Di situ juga udah ada gambar rangkaiannya kayak gimana. Nah, nanti bisa teman-teman buat aja kayak gitu. Nah, terus di sini teman-teman mungkin dari kalian ada yang bingung push button itu apa sih? Jadi push button itu semacam saklar, teman-teman. Saklar mekanik yang dia bisa mengalirkan listrik ketika kita menekan push buttonnya ini. Kemudian dia akan memutus arus listrik ketika kita tidak menekannya atau saat kita melepaskannya. Nah, nanti digital input itu di sini maksudnya adalah pin yang tersambung ke push button ini ya teman-teman. Pin yang tersambung ke push button ini itu akan menerima semacam data ya teman-teman, atau semacam kondisi yang nanti akan dikirimkan ke Arduino-nya. Yang data tersebut itu adalah sebagai acuan untuk atau sebagai trigger untuk LED ini tuh bisa menyala kayak gitu teman-teman. Jadi pin digital di sini itu tuh sebagai inputnya gitu. Nah, nanti bisa teman-teman rangkai dulu seperti ini. Kemudian kalau misal sudah tersusun, nanti teman-teman udah bisa mulai untuk melakukan pemrogramannya. Nanti seperti biasa teman-teman bisa tulis programnya di sini. Nah, pertama-tama yang perlu kita tulis itu kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu pin-pin yang kita gunakan pada komponen-komponennya. Nah, untuk hal ini itu ada pin 8 dan pin 13, di mana pin 8 itu adalah pin digital yang tersambung ke push button. Kemudian ada pin 13 yang tersambung ke LED. Jadi kita definisikan dulu teman-teman masing-masing pinnya dengan variabel. Misal kita ingin pin 8 itu kita definisikan ke variabel push button gitu misalnya. Ini 8 gitu. Terus kita definisikan lagi pin yang tersambung ke LED itu dengan nama variabel misal LED gitu, sama dengan 13. Nah kayak gini teman-teman. Kemudian setelah kita menulis kan atau mendefinisikan pin-pin itu, kita tulis fungsi yang wajib ditulis teman-teman di pemrograman Arduino, yaitu ada fungsi void setup dan void loop. Nah, nanti di bagian void setup itu kita tulis serial.begin 9600. Nah, serial begin itu adalah perintah di mana ini digunakan untuk menerima dan mengirimkan data ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk menentukan kecepatan kita dalam mengirimkan dan menerima sebuah data. Nah, biasanya kecepatannya itu kita bawaannya itu atau defaultnya itu 9600. Nah, ini satuannya tuh bit per second teman-teman. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan kecepatan untuk menerima dan mengirimkan data, itu kita mendefinisikan kondisi pin yang kita gunakan. Nah, nanti di pin 13 atau di pin 8 itu kita ingin menentukan pin itu tuh apakah dijadikan input atau output. Nah, nanti kita definisikan di fungsi void setupnya. Seperti biasa kita pakai perintah pin mode. Kemudian kita misal mau mendefinisikan pin 8 dulu, berarti
Ini pakai push button dan kemudian koma. Nah, ini push buttonnya ini bertindak sebagai input teman-teman, karena dia nanti tugasnya untuk menerima data, bukan mengalirkan arus listrik. Nah, untuk yang pin yang LED itu kita jadikan pin tersebut sebagai output, karena dia bertugas untuk mengalirkan atau mengeluarkan arus listrik teman-teman. Nah, kemudian kita isi bagian void loop-nya itu dengan int atau integer ya teman-teman. Kita definisikan dulu variabel untuk membaca data yang dikirimkan dari push buttonnya. Itu kita bisa pakai perintah digital read. Nah, karena kita ingin membaca data yang dikirimkan dari push button, artinya kita pakai pin 8, atau kita tulis aja nama variabel yang mendefinisikan pin 8, yaitu push button. Koma, kemudian nanti di sini kita pakai serial print ln IPP teman-teman. Nah, fungsi dari perintah ini itu digunakan untuk menampilkan data yang diterima di serial monitor atau LCD. Nah, nanti datanya itu akan terbaca di sini teman-teman, di serial monitornya. Jadi data yang dikirimkan oleh push buttonnya itu akan terbaca di sini. Kemudian nanti setelah kita menulis kode program yang di atas yang di serial print ln pb itu, kita tulis atau kita ingin membuat kondisi untuk LED-nya teman-teman. Jadi kita di sini kan pengen LED-nya itu hidup ketika kita menekan push buttonnya. Artinya kita nanti di sini bisa pakai pernyataan if teman-teman, pakai pengkondisian kayak gitu. Misal kita pengen ya teman-teman LED-nya menyala saat push buttonnya itu ditekan, artinya ketika push button ditekan ya PB, ketika PB ditekan itu dia ditekan tuh artinya kita kasih nilainya itu sebagai high. Kemudian ketika kita tekan, ini akan menyebabkan LED-nya itu hidup. Nah, untuk membuat LED-nya hidup kita bisa pakai perintah digital write. Seperti yang percobaan di video sebelumnya tentang LED, itu untuk menghidupkan LED itu kita bisa pakai perintah digital write. Nanti di sini kita tulis pin mana yang digunakan atau yang tersambung ke LED. Kita bisa tulis aja nama variabelnya karena kita udah definisikan pin 13 sebagai variabel LED ya teman-teman. Dan di sini kita tulis high untuk memberikan kondisi untuk LED ini bisa menyala kayak gitu. Nah, ini jangan lupa titik koma, kemudian kurung tutup ya teman-teman. Terus kita buat syarat yang lain. Jadi ketika push buttonnya itu udah nggak ditekan atau kita melepaskannya itu, nah itu akan membuat LED-nya mati. Digital write LED low. Nah, ini nanti LED-nya akan mati teman-teman ketika kita udah nggak menekannya. Nah, kayak gini. Nah, kalau misal teman-teman udah menuliskan kode program seperti ini, teman-teman udah bisa coba untuk menjalankan simulasinya. Ini mungkin untuk keterangan aja, LED mati. Nah, oke, kita coba untuk jalankan ya teman-teman simulasinya. Nah, di sini teman-teman coba klik di push button-nya. Mungkin ini aku ganti dulu aja warnanya jadi biru supaya lebih kelihatan nanti. Nah, coba
tekan. Nah, itu teman-teman, LED-nya nyala ya. Nah, tuh LED-nya nyala ketika kita menekan push button-nya. Dan ketika kita udah nggak menekannya, dia LED-nya akan mati sendiri. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat di bagian serial monitornya ini ketika kita pencet ya teman-teman push button-nya, itu ada nilai yang keluar di sini, nilai data yang keluar. Yaitu ketika kita menekan push button-nya itu akan muncul nilai 1 teman-teman di sini. Artinya dia dalam kondisi high. Kondisi yang biasa kita gunakan pada LED itu kan ada dua kondisi ya teman-teman. Jadi ada kondisi 1 itu artinya hidup, dan kondisi 0 itu ketika LED mati, atau misal kita pakai kondisi high atau low. Ketika high itu berarti LED-nya hidup, dan low itu kondisi dimana LED-nya mati. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita tekan ya push button-nya gitu, di bagian serial monitornya keluar nilai 1. Artinya ketika kita tekan, LED-nya itu hidup dengan memberikan nilai data 1 kayak gitu teman-teman. Dan di bagian sini juga teman-teman bisa lihat ketika kita mencet push button-nya itu akan keluar grafik kotak gitu teman-teman. Nah, itu artinya ketika kita neken itu LED-nya hidup teman-teman. Dia di kondisi 1 atau LED itu saat hidup. Tuh teman-teman, kalau kita pencet terus, tuh bisa dilihat ya teman-teman. Kondisi 1 itu adalah kondisi dimana kita menekan push button-nya. Oke, gimana teman-teman, gampang kan ya? Ya, aku yakin teman-teman bisa lah ya nanti untuk melakukan percobaan ini. Nah, mungkin sekian dulu aja percobaan pada bab 5 tentang digital input atau push button. Nanti misal teman-teman masih kurang paham tentang materi ini, bisa dibaca lebih detail di modul pelatihan. Itu udah lengkap banget, nanti teman-teman bisa baca di situ. Kemudian nanti kalau teman-teman ada yang ditanyakan, bisa tanya langsung ke aku atau ke tutor lainnya. Mungkin sekian dulu, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.